Sobat Dupan, kembali lagi di podcast SMP Negeri 28 Surabaya. Creativity is the only way to survive. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Hola halo semuanya, selamat pagi, selamat sore. Selamat siang juga, selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton. Selamat datang juga ya. Oke, jadi di sini kan kurang afdol kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu spesial kita, dengan teman-teman tanpa mengenal satu sama lain. Nanti kalian kayak bingung, namanya kakak ini siapa ya? Aku bingung. Yang kakak ini cantik deh, tapi aku nggak tahu namanya kan. Kurang banget. Jadi kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Anindya Cahya Dewi Asnanto dari kelas 8H, wali kelasku Ibu Rina Pancawati. Nah, di sini kalian lihat-lihat kan ya, di sampingku itu kursinya nggak kosong. Ada teman kita dari SMP Negeri 28 yang kini menjadi bintang tamu dan narasumber podcast kita. Waduh, penasaran kan siapa sih kakak cantik di sebelahnya Kak Anin ini? Aduh, kan kalian pasti penasaran banget. Oke, kita langsung bertanya saja. Kak, silakan perkenalkan diri. Hola, namaku Elena Ngonatania dari kelas 7F dan wali kelas aku Bu Dewi Swasti. Halo Elena. Halo Kak Anin. Oke Elena, kita mulai podcast ini dengan membahas hari ini aja deh, biar kita lebih santai dan teman-teman bisa ngerti juga gimana hari kita, gimana mood kita hari ini. Oke Elena, pagi hari ini kita kan belajar di sekolah ya. Udah mulai PTM 100% juga. Alhamdulillahnya corona atau covid itu udah hilang, terus kita udah boleh lepas masker ya di ruang terbuka. Sama sekalian juga aku mau ngingetin kita tetap harus jaga kesehatan ya El. Sering-sering minum vitamin juga karena kita gak ada yang tahu keadaan dan kondisi kita ke depannya gimana. Oke. Kita bahas back to topic deh. Hari ini Elena gimana harinya saat di sekolah? Belajar apa aja? Gimana moodnya, terus gimana sih tadi saat belajar, ceritain dong. Oke, jadi hari ini aku ada 3 mata pelajaran. Satu-satunya itu bahasa Inggris, IPS, sama matematika. Dan hari ini tuh aku kayak seneng banget gitu karena ada salah satu mata pelajaran favorit aku. Oke, waduh kita samaan tau El. Hari ini aku juga kebetulan pelajarannya lagi IPS, prakarya sama IPA nih. Waduh, katanya mention Elena ini sedang belajar mata pelajaran favoritnya nih. El, mata pelajaran favorit Elena ini apa sih? Ada 2 sebenarnya. Salah satunya tuh bahasa Inggris sama IPS. Tapi aku ngerasa aku di bahasa Inggris tuh kurang passion gitu. Berarti kurang serk gitu ya istilahnya ya. Berarti yang paling favoritnya Elena itu IPS ya. Betul. Waduh, IPS ini mata pelajarannya kayak gimana sih El? Kan kalau gak salah setangkepanku nih ya, IPS ini pelajarannya kayak lebih membaca sejarahnya Indonesia gitu, bener gak? Betul, aku suka IPS tuh karena aku sendiri orangnya tuh suka baca sejarah. Dan aku dari kecil tuh suka membaca. Dan aku kebetulan dari kecil itu sering banget baca-baca buku IPS. Gitu. Berarti memang dari kecil Elena ini suka membaca, terus emang suka sejarah-sejarah gitu ya. Iya. Ini emang dari SD suka IPS atau gimana? Dari SD atau punya mata pelajaran favorit lain? Sebenarnya dari SD, tapi enggak dari kelas 4 atau 5 gitu. Dari baru-baru akhir ini kelas 6 suka itu. Oh gitu. Berarti pas SD bawah-bawah itu favoritnya apa dong? kan katanya IPS baru-baru ini ya kelas 6-an, terus habis itu sampai sekarang kan. Jadi awalnya pas SD kelas 1 mulai dari sampai kelas 5 itu apa sih? Sebenarnya kalau dari SD 1 kelas 1 sampai kelas 5 itu aku suka seni budaya karena suka gambar. Tapi semenjak aku naik ke SMP aku nggak suka karena aku sendiri baru nyadar kalau aku kurang serk gitu. Oh berarti
passionnya memang Elena di membaca dan sejarah gitu ya. Oke, kalau aku sih ya pandanganku dari IPS ini, jujur sebenarnya IPS itu mata pelajarannya asik sih ya, kayak ngertiin pelajaran sejarah kira-kira gimana, terus habis itu kayak bisa tahu dulunya Indonesia gimana perangnya, benar nggak sih? Terus Asik banget kalau apalagi diajar sama Bu Endah. oh, kenapa tuh? Ada sesuatu yang spesial kah dari pelajaran yang diajarkan oleh Bu Endah ini? Karena Bu Endah sendiri ini kalau di kelas selalu kayak cerita-cerita gitu tentang sejarah. Jadi kayak aku asik gitu dengar cerita-cerita itu. Berarti enjoy ya kalau dengerin Bu Endah lagi membawain materi di kelas. Terus berarti asik juga dong Bu Endah ngajarin IPS dengan cara bercerita. Waduh, aku juga suka sih kalau dengerin kayak guru kan IPS Pak Jabir ya. Itu suka cerita juga cara ngejelasin materinya tuh dengan cerita. Jadi kayak kita semua itu lebih enjoy dengerinnya, terus lebih paham gitu. Oh, ternyata IPS itu pelajarannya gini. Ternyata di dalam pelajaran IPS itu kayak gini-gini, jadi kayak lebih enjoy gitu gak sih? Bener sih, setuju banget. Oh iya, sekarang aku mau mention nih. Kan kita tadi bahas-bahas IPS, terus bahas-bahas keseharian kita tadi pelajaran apa gitu kan ya. Aku akan mau mention yang aku dengar belakangan ini, bukan belakangan ini ya, mungkin sudah dengar beberapa lama yang lalu. Dengar kata-katanya yang swing-swing lewat-lewat kuping kanan kiriku nih ya. Elena suka banget ikut olimpiade, benar apa enggak? Bener. Waduh, kalau benar gimana sih awal mulanya Elena kenal olimpiade? Awal mula waktu itu di tahun pandemi 2019-2020an, dan waktu itu aku tuh tahu olimpiade dari temanku yang pasang tweetbon di Instagramnya. Terus aku penasaran deh, aku chat dia, oh ini tuh olimpiade, aku ceritain, dan aku penasaran, akhirnya aku mau ikut. Oh berarti kayak dijelasin gitu ya dari temen, Elena tanya ke temen, terus habis itu istilahnya diajak, terus terinspirasi gitu ya Elena. Oke. Tunggu, kan 2019 2020-an berarti Elena ini hitungannya masih kelas 6 atau udah SMP? 2020 itu masih kelas 6. Berarti kenaikan kelas 7 ya, udah mulai ikut olimpiade. Olimpiade pertama yang Elena ikutin itu olimpiade apa sih? Olimpiade online, itu dari Veteran, dan mata pelajaran waktu itu tuh IPA. Oh berarti awal mulanya itu ikut bidangnya dalam IPA ya. Kan katanya memang pas kelas 6 itu favoritnya IPS. Kenapa sih kok awalnya pas awal-awal ikut olimpiade tiba-tiba milih IPA, bukannya langsung pilih IPS aja yang hitungannya pas itu udah jadi mata pelajaran favoritnya Elena? Waktu itu aku suka sama IPA, tapi yang cuma sementara, kayak aku tuh suka sama kayak biologi gitu. Tapi sewaktu berjalannya waktu aku kurang srek gitu, jadi aku akhirnya pindah ke IPS. Berarti kayak ngerasa gitu ya awal-awal nyoba passionnya berarti kurang di IPA. Oke, kalau misalkan selesai kita membahas olimpiade dari IPA nih, selain olimpiade dalam bidang IPA, Elena itu pernah ikut olimpiade apa aja sih selain yang pertama kali Elena ikutin? Kan selanjutnya pasti Elena ikut lagi dong. Nah itu apa aja? Ada IPS, ada bahasa Inggris. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak matematika, terus kayak biologi atau selainnya, aku kurang nggak bisa. Aku kurang bisa kayak berhitung gitu, karena otakku mampet. Oke, berarti passionnya agak dihitung-hitungan ya. Tos kita sama, bener banget. Aku juga gimana ya, agak kurang ser gitu sama mata pelajaran matematika, IPA. Soalnya gimana ya guys, kayak matematika itu terlalu berat mungkin ya untuk aku. Gimana Elena kalau pelajaran matematikanya? Terlalu berat buat aku. Oke, kita sama berarti. Oke, gak pas. Gak pas lagi. Oke. Jadi emang benar sih ya, matematika mungkin lebih butuh effort ketimbang IPS. Setuju banget sih kalau disuruh milih juga matematika atau IPS, aku milih IPS. Ya aku juga. Oke, sama lagi kita.
Jangan-jangan kita adalah saudara yang tertukar. Enggak, oke. Lanjut, aku penasaran nih. Kan awal-awal ikut ini katanya Elena terinspirasi dari teman. Bukan terinspirasi, berarti kenalnya dari teman ya. Iya. Terus habis itu ikut olimpiade gitu. Nah, itu tuh inisiatif sendiri atau memang dari awal sudah pernah kayak dikenalin sama mama papa, orang tua gitu atau gimana? Sebenarnya kalau kayak olimpiade online itu aku nggak dikenalin mama papa, tapi kayak mama papa itu selalu kayak buat aku, ngajak aku buat selalu ikut olimpiade. Dan akhirnya waktu itu aku nggak mau, aku takut, soalnya kan biasanya olimpiade itu soalnya susah-susah, apalagi di tingkat nasional. Akhirnya waktu pandemi itu aku ikut deh. Oh, jadi pas pertama kali ini yang Elena ikutin yang IPA itu udah langsung tingkat apa? Tingkat nasional. Langsung tingkat nasional. Waduh. Tapi nggak menang. Nggak apa-apa. Yang penting udah berani ikut yang tingkat nasional, itu udah keren banget El. Karena jujur aku sendiri masih belum berani gitu. Sebenarnya dari awal mama aku juga pernah sih kayak pernah bilang ke aku kayak Kak Anin mau coba ikut olimpiade nggak? Ini loh ada online gitu juga. Tapi aku nolak karena emang takut aja. Tapi Elena awal-awal ikut olimpiade ini perasaannya gimana? Kayak takut atau gimana? Awal-awal itu aku takut, jujur takut. Soalnya kayak pasti kita kan pertama kali pasti dak dik duk ser. Jadi kayak sampai dak dik duk ser gitu ya. Seperti saat kita melihat doi. Waduh, gak ulang-ulang, ayo lanjut. Terus aku coba deh, dan akhirnya ya itu aku nggak bisa menang. Nah, nggak apa-apa sih, karena emang ini kan masih, berarti hitungannya ini masih awal-awal Elena mulai ikut olimpiade gitu ya. Oke, lanjut, aku mau penasaran, memang sudah penasaran dari tadi nih. Elena ini awal-awal ikut olimpiade itu apa aja dan di mana? Kan selain di online, apakah pernah Elena ikut offline, olimpiade offline gitu atau lomba-lomba offline? Kalau lomba-lomba dan olimpiade offline aku kurang pernah gitu. Jadi aku lebih sering ke online gitu. Oh, berarti emang Elena nembaknya yang benar-benar tujuannya yang di online ini ya. Oke. Terus habis itu Elena kalau misalkan ikut-ikut online ini kayak gimana sih? Aku penasaran. Soalnya jujur aku mau ikut juga kayak online gitu. Mungkin teman-teman yang di luar sana juga kayak penasaran gimana sih ikut-ikut olimpiade di online ini, gimana sih El? Jelasin dong ke kita semua biar kita yang pengen ikut olimpiade online atau pengen cari prestasi dan bakat seperti Elena ini tadi tuh lebih gampang dan tahu gitu caranya gimana. Pertama, kalian bisa kayak coba-coba dulu, kalian bisa lihat-lihat olimpiade apa aja yang ada di berbasis online ini. Terus yang kedua, kalian bisa coba-coba mata pelajaran yang kalian suka. Misalnya kayak aku ini suka IPS, IPA atau bahasa Inggris gitu. Berarti pada awalnya ini ya, jangan takut untuk mencoba gitu ya. Ya guys, emang bener banget sih kalau misalnya kita mau cari passion, mau cari bakat atau kayak lagi bingung gak sih awal-awal kayak aduh lagi di fase bingung banget nih bakatku apa, passionku di mana. Nah, coba kayak Elena aja guys. Caranya Elena ini benar-benar bakal kayak ampuh banget kayak kita yang pengen cari bakat dalam diri, pengen menonjolkan passion kita dengan cara coba-coba dulu. Coba-coba ini dalam hal kayak hal-hal yang positif lah ya. Apa? Iya, bebat. Jadi bisa juga kalau misalkan kalian lagi gabut, pengen meningkatkan prestasi kayak Elena tadi. Oh, berarti Elena pas mau ikut pas ikut olimpiade ini kan di masa-masa pandemi. Berarti kehitungannya Elena juga awalnya gabut-gabut dong. Iya. Waduh, gabut-gabutnya Elena ikut olimpiade, guys. Kita harus menjadikan Elena sebagai idola nih. Karena ya gitu deh, emang bener banget caranya Elena dengan cara coba-coba dan cari-cari hal-hal yang bisa meningkatkan prestasi kita, menunjukkan bakat dan passion kita di mana. Kan tadi Elena bilang awalnya coba-coba di IPA tapi kurang sreg. Berarti Elena paham kan passionnya Elena bukan di IPA, bukan di hitung-hitungan. Terus habis itu, oh iya, kita belum bahas kan katanya Elena pernah ikut olimpiade bahasa Inggris kan? Ya. Ya, benar. Nah,
Itu kira-kira gimana sih perasaannya Elena saat ikut Olimpiade Bahasa Inggris? Kira-kira ngerasanya passion atau masih kurang atau bagaimana? Waktu itu aku ngerasa seneng banget dong, karena salah satu bahasa Inggris tuh mata pelajaran favorit aku. Jadi aku kayak kira tuh aku bisa menang nih. Tapi ternyata sampai situ enggak. Dan malah dari situ aku kurang sreg. Jadi dan di rumah itu aku sering-sering kayak coba latihan bahasa Inggris dan tetap kurang sreg. Oh, jadi gitu. Jadi kayak ngerasa bahasa Inggris ini memang belum passion juga ya. Belum jodoh. Bes. Belum jodoh, guys. Jodohnya Elena berarti IPS. Enggak. Ya emang benar sih. Kita pasti juga ngerasain kayak kita harus ngerasain juga hal-hal yang menurut kita kurang pas di diri biar paham gitu kan ya diri kita. Oke, El. Aku kan kita kan sudah bahas olimpiade tadi nih. Terus habis itu aku penasaran lagi, tujuannya Elena buat ikut-ikut olimpiade ini apa sih, El? Tujuannya itu salah satunya tuh yang pasti itu kita kayak mau ngebanggain orang tua. Yang kedua, aku tuh pengen prestasiku meningkat, karena aku sendiri aku pengen kayak nunjukin, aku ngetargetin aku tuh pengen SMA di mana gitu. Oh, berarti emang tujuannya kayak cari bakat prestasi, passionnya Elena di mana gitu ya. Oke, bener banget sih. Oke, aku akan mencoba trik dan cara-cara Elena untuk menemukan passionku dan bakatku di mana. Oke, aku bakal coba-coba sih, El. Terima kasih sudah menginspirasi diriku ini. Tapi belum selesai. Aku mau tanya lagi nih. Aku penasaran banget sih, jujur nih, kita bakal ngungkap secara tajam dan setajam silat. Waduh, seperti acara sebelah ya. Enggak. Aku penasaran nih. Kan dari sekian banyaknya olimpiade yang Elena ikutin, kira-kira ada nggak salah satu olimpiade atau mungkin salah banyak olimpiade yang Elena ikutin ini yang sangat berkesan, yang sangat kayak mempunyai memori tersendiri ke Elena? Ada. Waktu itu aku sesuai mata pelajaran aku IPS, itu pertama kali aku ikut. Dan waktu itu aku udah belajar semalaman, jadi aku harus positif kalau aku ini bisa menang. Dan waktu itu aku beneran dong, waktu pengumuman itu ada nama aku, tapi aku nggak sampai juara 1 atau juara 2, tapi aku di juara 3. Waduh. Tapi berkesan banget buat aku. Alhamdulillah ya, berarti itu hitungannya olimpiade pertama yang Elena menang atau bagaimana? Iya, olimpiade pertama yang aku menang. Oh gitu. Jadi awal mulanya berarti nekunin di olimpiade ini ya. Elena tuh kalau belajar kira-kira gimana sih tipsnya bisa sampai menang itu? Oh iya, ini BTW tingkatannya apa? Kayak nasional atau bagaimana pas olimpiade yang pertama kali Elena menang ini? Waktu itu di kabupaten dulu. Oh, kabupaten. Terus kota, terus lama-lama jadi ke nasional. Berarti lulus terus ya, lanjut sampai ke nasional. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Aku akan menjadi fans Elena mulai saat ini, guys, karena benar-benar Elena menginspirasi diriku banget. Kayak cara dia cari passion dan bakatnya emang bener banget sih. Kayak nyoba-nyoba cari cara olimpiade yang pas di diri kita, terus mapel favorit kita apa gitu. Emang bener sih. Terus habis itu kan berarti secara hitungannya bidang favorit olimpiade yang Elena benar-benar tekunin dan suka itu IPS ya? Iya. Oke, aku penasaran sampai bisa Elena menangnya ke tingkat nasional ini, cara belajarnya Elena gimana sih? Aduh, kita spill ya guys, agar kita bisa menjadi seperti Elena. Ayo jelasin dong, aku juga penasaran banget nih. Jadi yang pertama itu aku belajar, tapi pakai baca-baca buku dulu. Terus yang kedua aku baru mulai ngerjain soal, tapi nggak semuanya, yang aku tahu dulu. Terus yang ketiga aku baca-baca lagi, terus baru kerjakan soal lagi. Jadi tapi teman-teman jangan lupa juga nyalain musik ya. Oh my god, Elena, kamu tipe orang yang kalau belajar kudu dengerin musik ya? Ya. Kita sama lagi. Oh my god, aku kaget banget. Berarti iya sih, aku juga tipe orang yang kalau misalkan lagi belajar gak bisa banget kalau suasananya sepi. Karena kadang jujur kalau sepi-sepi banget membuat diriku ini bukan fokus tapi makin ngeblank, terus kayak kurang fokus gitu. Gak? Kalau kamu kenapa sih kira-kira
tiba-tiba kayak kalau bukan tiba-tiba sih, kalau belajar suka dengerin musik itu karena apa? Pertama kalau kayak nggak ada musik itu kayak sepi gitu loh, aku nggak punya temen. Oh, Jadi gitu. aku kayak biasanya kalau kayak kerja kelompok gitu kan rame, jadi kayak dengerin musik itu bisa kayak ada temennya gitu. Oh berarti bener ya, biar nggak ngeblank lah istilahnya. Berarti kita sama lagi kayak. Guys, hitung berapa kali kita tos dalam video ini, yang benar kita berapa kalinya hebat. Oke. Kita back to topik lagi, oke? Kan tadi membahas tentang cara belajarnya Elena. Aku penasaran nih, dengan belajarnya Elena itu kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama, berapa jam, atau sampai besok paginya tidak tidur atau bagaimana? Pertama kalau kayak belajar aku itu biasanya jam 9 malam sampai jam 10, jadi aku cuma 1 jam aja dan itu pun sesuai kemampuan aku. Oh berarti tipenya yang sukanya belajar yang malam-malam gitu ya, biar dapat ketenangan. Wes, aku hanya ingin Ketenangan. Oke. Iya sih, aku juga tipe yang kayak gitu. Jadi belajarnya suka lebih malam-malam biar dapat enggak berisik juga, terus dengerin musiknya lebih santai. Elena, kalau belajar dengerin musik apa? Biar kita kalau misalkan belajar nih ya, terus mendengarkan lagu yang Elena dengarkan, kita bisa ketularan, siapa tahu efektif menambah tingkatan belajar kita. Spill dong. Banyak sih lagu favorit aku, salah satunya tuh kayak Adele. Oh, berarti tipenya yang kayak mellow-mellow gitu, yang slow gitu. Tapi ya? itu buat belajar aja sebenarnya. Oh gitu. Terus kalau ngegalau pakai lagu apa? Sebenarnya nggak galau, tapi kalau galau itu tidak level. Oke guys, kita no galau-galau club. Bagus. Kita mengeluarkan kegalauan ini dalam belajar ya, biar kita dapat pelajaran juga, dapat ilmu dan meningkatkan prestasi. Waduh, bener sih. Aku kalau galau malah menurutku lebih kayak enak dikeluarin pas belajar. Oke, back to topik lagi. Kita kok kemana-mana ya El? Mungkin karena kita saking cocoknya dan kita banyak kesamaan. Tos lagi nih, biar sama. Oke. Kan tadi Elena bilang kan belajar cuma 1 jam. Itu cara belajarnya tadi gimana? Kan baca-baca atau gimana? Baca-baca, terus ngerjain soal. Terus kalau kalian butuh istirahat kan juga bisa istirahat kayak makan. Tapi bukan makan makanan yang berat gitu ya, kayak snack. Biar mengganjal perut aja ya. Plong. Oke. Nah, ngerjain soal ini soal apa aja sih? Biasanya kalau kayak belajar buat sekolah, aku ngerjain soal yang ada di buku-buku sekolah. Buku-buku paket gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan sebelum Olimpiade nih, persiapan apa yang Elena siapkan saat sebelum Olimpiade dimulai? Pasti kan deg-degan. Kamu ini tipe orangnya yang kalau sebelum mulai kayak misalkan Olimpiadanya mulai hari Jumat jam 8, kamu hari Kamisnya jam 7 pagi udah deg-degan gitu atau gimana? Deg-degan. Oke. Serius deg-degan. Jadi persiapannya gimana sih kira-kira biar mantep? Persiapannya yang utama aku belajar, terus malamnya aku tidur yang cukup, paginya nanti jam 5, jam 6 aku belajar lagi. Tapi nggak ngerjain soal ya, kayak membaca gitu. Jadi lebih ngepahamin materi gitu ya. Oke, aku penasaran nih. Pasti Elena orang tuanya bangga banget kan. Nah, pandangannya Elena dalam mengikuti olimpiade yang banyak ini ke orang tua gimana? Kayak memang tujuannya untuk membanggakan atau ada tujuan lain? Membanggakan ya. Selain membanggakan mungkin untuk kayak lebih kayak meningkatkan prestasi dan kayak menunjukkan ke orang tua gitu, mama papa diriku hebat banget apa gimana? Salah satunya itu kayak aku yakinin kalau aku itu aku bisa ngerjain semua olimpiade yang aku bisa menangin gitu. Selain membanggakan orang tua itu tadi, tapi biasanya waktu membanggakan waktu kayak Ikut aku olimpiadenya. bangga sama diri sendiri itu kalau waktu aku kalah sama olimpiade, kadang-kadang aku juga kecewa gitu.
Oh iya sih, rasa kecewa emang wajar kalau misalkan dalam hal lomba-lomba gitu ya. Oke. Kita dari tadi kan bahas olimpiade nih, tapi kurang afdol kalau Elena belum nge-spill apa aja kejuaraan yang Elena punya, apa aja yang Elena juarain dari olimpiade yang Elena ikutin. Hitungannya Elena ini menang olimpiade sudah berapa kali sih? Dari sekian banyaknya kali aku baru menang 4 kali ini aja. Itu gak bisa dihitung baru sih ya El, itu udah banyak banget jujur, dan itu udah hebat banget. Karena udahlah El, kamu next level banget. Karena kan berarti hitungannya baru-baru ini dong nyoba-nyoba olimpiade, terus habis itu baru naik kelas 7 ini kan. Terus habis itu udah menang 4 kali olimpiade dari sekian banyak yang kamu ikutin, itu udah hebat banget, keren banget Elena. Oke, spill dong salah satunya. Gak mau salah satu deh, salah semuanya. Maksudnya empat-empatnya, spill semua. Dari yang pertama, itu yang kejuaraan pertama kali. IPS, dari Genius Competition, waktu pandemi juga. Terus yang kedua itu aku ada dari Garuda Science Indonesia, itu aku menang tapi IPA. Tapi waktu itu aku bangga banget karena aku bisa IPA. Padahal aku sebelumnya tuh kayak nggak nyangka aku nggak bisa hitung-hitungan. Waduh, berarti selain di IPS nyoba-nyoba di IPA, ternyata IPA juga bisa gitu ya. Tapi memang passionnya Elena tetap di IPS. Iya. Oke. Next, lanjut. Ayo, kamu harus menguak semua olimpiade yang kamu menangkan, dan kamu harus memamerkan dan menginspirasi teman-teman yang menonton. Lanjut. Yang ketiga itu aku ada dari POSI, aku IPS juga. Waktu itu baru-baru akhir-akhir ini sebelum lebaran. Terus yang keempat aku ada dari Puskesmas, itu aku IPS juga. Tapi bedanya itu waktu itu aku pakai surat sekolah. Gitu. Berarti hitungannya semua olimpiade yang Elena ikutin ini tingkatannya apa? Tingkatan kabupaten atau nasional semua atau bagaimana? Nasional semua. Beri tepuk tangan yang meriah, ayo teman-teman yang menonton harus beri tepuk tangan kepada Elena. Aku sangat bangga punya kenalan seperti Elena guys, karena emang bener banget aku jadi fans nomor 1 Elena, udah lah ya. Emang Elena udah next level banget. Kan kita udah bahas-bahas nih tentang olimpiade yang Elena ikutin, terus habis itu cara belajarnya Elena, mata pelajaran favoritnya Elena, sampai ke lagu favorit yang Elena dengerin saat belajar. Aku akan meluapkan rasa penasaranku terakhir kali. Bukan meluapkan sih ya, aku bukan penasaran. Aku ingin Elena memberikan saran dan tips kepada teman-teman yang menonton. Itu kira-kira gimana sih tips ikut olimpiade, saran untuk teman-teman untuk yang ingin mengikuti olimpiade itu gimana? Tips aku yang pertama, kalian tuh juga harus belajar. Terus yang kedua, kalian jangan lupa untuk selalu tidur yang cukup. Jangan sampai kalian tuh tidur sampai jam 9 ke atas ya. Tapi kalau kalian belajar kayak aku, itu masih bisa di apa ya namanya? Dicangkan. Oh iya, oke. Next, lanjut. Terus yang ketiga, kalian sebelum olimpiade kalian jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya bener banget sih, selain menjaga pola tidur, tetap belajar, jangan lupa berdoa. Emang berdoa itu paling ajaib di dunia ini, karena membantu kita dalam hal apapun ya, bener banget. Oke, udah itu doang atau ada tambahan? Mungkin kayak kata-kata inspirasi untuk teman-teman yang mau mengikuti olimpiade atau yang ingin lebih meningkatkan prestasi dan bakat, itu gimana? Beri kata-kata spesial di hati Elena yang ingin Elena sampaikan kepada teman-teman penonton. Yang pertama, buat Kak Ani jangan lupa untuk selalu ikut olimpiade. Oke guys, saya disuruh ikut olimpiade oleh Elena. Siap sih. Siap. Oke, next. Untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar. Meskipun bukan olimpiade, kalau teman-teman jangan lupa selalu belajar. Terus yang ketiga, itu tadi pola tidur yang cukup, terus makan juga ya. Iya. Oke, bener banget guys. Emang di umur-umur kita ini penting banget ya buat menjaga pola makan, pola tidur itu penting banget buat
pertumbuhan diri kita juga, menjaga kesehatan diri kita juga. Oh gitu guys, berarti tipsnya dari Elena agar bisa tumbuh berprestasi dan mempunyai bakat dan mengetahui passion. Pertama tadi apa El? Jangan takut untuk mencoba, bener kan? Berarti jangan takut untuk mencoba, jangan pernah takut buat kayak nyoba-nyoba hal baru, sesuatu yang belum pernah dicoba itu cobain aja berarti ya. Oke. Next yang kedua tadi apa dong? Tetap apa ya? Jangan lupa untuk selalu pola Ya, menjaga pola hidup, bener banget. Terus pola makan. Terus tetap belajar. Guys, belajar itu penting banget ya. Meskipun selain mau ikut olimpiade atau enggak, belajar itu emang penting banget buat kita-kita yang dalam hitungannya masih pelajar. Bener banget kan El? Betul. Kan tadi Elena udah kasih tips belajar dan cara belajarnya tuh bisa banget dicontohkan agar menginspirasi teman-teman juga biar mendapat cara belajar yang baru. Oke, aku bakal ingin memberikan kata-kata inspirasi yang aku dapat dari Elena ke teman-teman hari ini. Dari tadi aku udah bilang sih ya, yaitu jangan takut untuk mencoba hal baru. Bener gak? Betul. Oke, ada komentar gak dari untuk kata-kataku itu tadi? Enggak, cuma udah bagus. Oke, saya dapat pujian dari Elena. Wow, berarti emang bener kan guys, Elena aja setuju jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk cari-cari hal baru untuk mendapatkan prestasi dan passion dan bakat yang kalian mau. Oke, sedihnya sepertinya waktu kita sudah habis Elena. Sedih banget gak sih? Kita next time bakal bincang-bincang lagi ya. Pasti Elena datang ke sini lagi dong, datang ke podcast Pendupan lagi dong. Mau kan dia pasti. Oke, kita nanti bakal undang-undang Elena lagi gak ya? Pasti dong, kalau Elena ini kan kita bintang tamu spesial, idolaku juga guys. Oke, sedih banget ya El, waktu kita udah habis. Terus habis itu udah gak kerasa kita udah bincang-bincang dari tadi apa ya, awal kita podcast ini membicarakan keseharian kita sampai mata pelajaran favoritnya Elena, gimana Elena ikut olimpiade, caranya Elena belajar. Itu udah terkuak seperti kulit jeruk yang kalian kupas lalu kalian makan. Enak jeruk. Buah favoritnya Elena apa nih? Melon. Oke, kita sudah cukup ya guys. Kita sampai membahas buah. Aku akan ngobrol-ngobrol lagi di belakang kamera sama Elena agar mendapat sesuatu yang lebih. Enggak. Kita bakal tetap membahas buah favorit kita. Favoritku durian sih El. Oke, terima kasih banyak kepada Elena yang sudah menyempatkan dan memberikan waktu kepada bersama kita di podcast SMP Negeri 28 Surabaya ini. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Belajar Pancasila, cerdas berkarakter. Terima kasih Elena, terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton, dan selamat siang, selamat malam, selamat sore, sampai jumpa lagi. Dadah, say dadah dong kepada teman-teman. Dadah, semangat belajar teman-teman.